Halo semuanya, selamat datang di Cherry Cerita hari ini bareng aku Hanum dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2023. Nah, sesuai tema yang kita pilih yaitu mengenai pelecehan seksual. Di kesempatan kali ini aku bareng teman aku. Halo. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Puspita Ayu Landari. Aku dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2023. Nah, bener banget tuh Num, kalau isu pelecehan seksual itu emang gak ada habisnya ya. Iya, betul banget. Apalagi semakin banyaknya berita dan juga kasus baik di media sosial seperti Instagram dan juga X yang di setiap kasusnya ini banyak banget plot twistnya. Sayang banget ya. Bener banget, apalagi nih di era sekarang gitu ya. Kadang kasus pelecehan seksual itu bahkan bisa dibilang di luar nalar. Kayak kasus yang sempat viral kemarin tuh yang diteror sampai 10 tahun itu kan kayak bikin netizen geram gitu kan. Iya, aduh sayang banget ya. Kita tuh sebagai perempuan jadi was-was gitu ya dengan maraknya berita pelecehan seksual di luar sana. Nah, maka dari itu di podcast kali ini di sini kita udah ada dua narasumber yang akan menceritakan pengalaman mereka mengenai pelecehan seksual. Aduh, sedih banget ya kalau tahu teman kita sendiri yang ngalamin kasus pelecehan seksual. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, kita bakalan kenalan sama dua teman kita yang sudah membersamai kita di sini. Oke, halo. Hai. Mungkin kalian boleh kenalan dulu nih sama teman-teman di rumah. Oke, halo guys, perkenalkan nama aku Intan Hirumawati dari Ilmu Komunikasi tahun 2023. Halo semua, kenalin nama aku Syifani Putri Halimah dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2023. Oke, halo Intan dan Syifani. Mungkin sebelumnya aku mau nanya kabar dulu nih, kabar kalian gimana? Oke, dari aku sendiri alhamdulillah baik dan sehat. Aku juga alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya, apalagi sekarang tuh kan kayak bobo mau uas gitu. Harus tetap dijaga kesehatan sama semangatnya. Iya, pasti. Oke, oh ya nih, sesuai sama topik yang bakal kita bawain di podcast kali ini, mungkin sebelumnya aku mau minta maaf dulu kalau nantinya mungkin pertanyaan aku agak sedikit sensitif dan menyinggung kalian. Iya, nggak apa-apa. Oke, mungkin aku mau nanya nih dari Intan dan Syifani, pernah gak sih mengalami kayak pengalaman buruk yang tentang kekerasan seksual? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku sendiri, kebetulan aku pernah mengalami yang namanya pelecehan seksual. Kejadian itu yang membekas di ingatan aku itu sekitar 1 tahunan yang lalu ketika aku kelas 12 SMA. Dari pelakunya sendiri kebetulan adalah guru SMA aku sendiri. Jadi awal mulanya terjadinya pelecehan seksual itu, aku dan teman-teman aku sendiri itu kebetulan memang akrab dengan banyak guru di SMA. Jadi kita itu kayak akrab lah sama mereka gitu. Ya, sering bercanda, ngobrol-ngobrol, asal kita itu masih dalam batasan sopan santun gitu. Masih wajar gitu. Iya, betul. Dan waktu itu tuh awal mulanya aku dan beberapa temanku itu sedang duduk di pos satpam kayak nongkrong-nongkrong gitulah biasa kan anak SMA gitu ya. Iya, suka nongkrong gitu. Dan kita itu kenapa kita nongkrong di pos satpam, karena kita itu kayak akrab lah sama satpamnya gitu, sering kayak ngobrol-ngobrol, bercanda gitu. Nah, di situ ada si pelakunya nih gitu. Ya, dari situlah mulai kita juga akrab sama dia gitu. Nah, aku dan teman-temanku juga kayak nge-follow gitu ya, nge-follow Instagram dari guru-guru di SMA aku gitu, termasuk dia, gitu. si pelaku gitu. Nah, setiap kali aku ngepost entah foto atau video gitu di Instagram aku, dia itu selalu kayak komen gitu, komen kayak wah cantiknya gitu, gimana kabarnya gitu, kok nggak pernah kelihatan di sekolahan gitu. Apanya sih aku kayak balas aja respon ya, kayak sebagai wujud sopan santun aku lah sama dia. Ya kali guru aku komen, aku nggak balas kan, aku kacangi gitu. Nah, tapi makin sini kok kayak pembicaraannya dia itu kayak agak sensitif gitu, kayak kamu mau nggak jadi istri kedua aku? Maaf ya, agak kaget ya. Iya gitu. Terus parahnya lagi dia sampai bilang, kamu mau nggak
kita itu punya anak gitu kan. Terus aku kan kayak, loh kok ini guru bahasnya kok kayak gitu. Terus sama aku, karena dari aku pribadi kurang nyaman dengan pembahasannya dia, sama aku nggak Pasti sih, respon ya, gitu. benar. Terus besokannya aku tuh langsung cerita sama teman-teman aku gitu. Aku tunjukin lah isi DM-an IG-nya gitu. Terus akhirnya temanku cerita, sebenarnya kalau guru ini itu terkenal dari dulu itu kalau dia itu guru yang teman-teman juga tahu gitu. Nah, terus bahkan mereka juga cerita kalau bahkan kakak kelas aku yang dulu-dulu bahkan ada yang beberapa diajakin main sama dia berdua doang. Terus sampai yang diberi kayak kado mahal lah, kayak jam tangan, tas gitu yang harganya nggak murahan gitu. Terus abis itu kayak aku ngerasa makin gak nyaman dong. Aku takut kalau itu bakal terjadi di diri aku sendiri gitu. Akhirnya aku blokir lah semua media sosialnya dia gitu. Nah, terus waktu aku mengalami pelecehan seksual itu, posisinya aku lagi pulang sekolah tuh. Nah, sekolahannya itu udah sepi, tinggal beberapa murid aja kan. Aku lagi nunggu jemputan aku di pos satpam. Di situ juga ada satpamnya, cuman dia itu lagi sibuk main HP. Nah, guru ini tuh tiba-tiba datang sendirian. Dia duduk di sebelah aku, terus tiba-tiba dia mepet-mepet ke aku. Dan kalian tahu nggak apa yang dia lakuin ke aku? Apa? Dia itu pegang paha aku dan raba-raba paha aku. Oh iya. Iya. Dan karena dari jujur ya, kalau ini tuh pengalaman pertama kali aku seumur hidup. Jadi kayak waktu aku ngalamin itu aku kayak shock dong, kayak Iya, aku pasti sih. aku nggak bisa ngeberontak atau gimana gitu. Sampai akhirnya jemputan aku datang dan itu aku bener-bener ngerasa terselamatkan. Iya, pasti. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, aku pernah terjadi lagi. Waktu itu emang udah lulus, cuman aku ada keperluan di sekolah. Aku nemuin guru BK aku, cuman kebetulan guru BK aku lagi ada keperluan. Terus akhirnya aku nunggu di depan ruangan. Nah, terus si guru ini datang, dia nanya, Orang yang sama Dengan lagi. pelaku yang sama ya? iya, dia masih dengan pelaku yang sama. Dia nanya, Instagram kamu ganti atau gimana? Kok aku nggak bisa ngehubungin? Aku bilang, iya Pak, aku ganti karena aku lupa password lah. Intinya aku kayak buat alasan gitu. Sampai nanya sedetail itu ya. Hai. Terus dia bilang, follow aku lagi dong, sambil dia ngecolek paha aku. Gitu kayak, iya itu bener-bener kayak, wah parah banget nih orang. Terus, karena aku saking ketakutannya, aku langsung pergilah ke kantin nemuin ibu kantin yang deket sama aku gitu. Kurang lebih seperti itu sih ceritanya. Yang sudah dengan ceritanya sampai yang ibaratnya dikuntitin gitu kan. Nah, pastinya itu jadi pengalaman yang buruk banget dan itu bener-bener trauma. Iya benar. Nah, mungkin tuh hal-hal semacam ini teman-teman yang bisa jadi reminder buat teman-teman di rumah nih, buat kita juga ya pastinya, supaya bisa selalu waspada sama siapapun orangnya. Benar. Kita harus lebih aware gitu terhadap orang kayak gitu. Iya. Oke, mungkin tadi kan kita nih teman-teman udah dengar cerita dari Intan gitu yang bisa dibilang cukup bikin kaget gitu ya. Mungkin dari Shivani sendiri nih ada nggak sih pengalaman buruk tentang pelecehan seksual? Kalau dari aku sendiri, alhamdulillah sampai saat ini aku belum pernah mengalami pelecehan seksual ya, dan jangan sampai ya. Terus kalau pelecehan secara verbal aku pernah sih. Secara verbal? Kayak gimana tuh kalau secara verbal? Kalau secara verbal tuh kayak semisal ada cowok yang cuit-cuitin kita kayak Sekarang. bener. Oke, mungkin alhamdulillah ya kalau Shivani tuh belum pernah dan jangan sampai. Nah, iya benar. Kalau tadi kan udah cerita pengalaman buruknya nih teman-teman tentang kekerasan seksual gitu. Mungkin dari kalian berdua nih ada nggak sih tips buat menjaga diri, terutama dari Intan mungkin yang udah mengalami pengalaman yang cukup itu ya? Oke, dari aku sendiri sebenarnya gak ada salahnya buat kita akrab dengan siapapun asal kita itu masih dengan batasan yang jelas atau boundaries gitu. Terus sebagai kayak pendengar cerita kan gitu, kita harus jangan
kayak ngejudge orang itu entah dari penampilannya atau segala macam lah, karena yang namanya pelecehan seksual itu 100% adalah kesalahan dari si pelaku. Iya benar, ya benar banget. Nah, maka dari itu teman-teman perlu di-highlight kalau kita sebagai wanita itu juga perlu menjaga hubungan kita dengan lawan jenis kita. Nah, kalau di Unsur sendiri, kalau buat teman-teman yang pernah mengalami kejadian pelecehan seksual, baik itu di lingkungan kampus ataupun di luar kampus, bisa lapor di pihak yang berwenang, yaitu Satgas PPKS. Oke, kan tadi Intan udah sharing ya, gimana buat teman-teman cara mengatasi atau merespon para korban pelecehan seksual itu sendiri. Nah, kalau dari Syifa nih, ada nggak sih tips buat teman-teman di rumah dalam menjaga dirinya agar terhindar dari pelecehan seksual itu sendiri? Ada sih, kalau menurut aku ya kenali dulu bentuk-bentuk pelecehan seksual itu kayak apa. Soalnya nggak semua pelecehan seksual itu berbentuk fisik ya. Betul. Ada juga yang berbentuk verbal atau psikis. Sama kayak catcalling gitu kan contoh kekerasan atau pelecehan seksual secara verbal. iya. Ya. Sama penting juga buat para orang tua untuk selalu memberikan pendidikan seksual kepada anak-anaknya sejak dini, tentang kayak semisal ya mengenal batasan mana saja tubuh kita yang boleh dipegang atau enggak. Iya, karena sekarang banyak juga ya korban anak kecil yang nggak berdosa tapi udah jadi korban gitu, karena mereka nggak sadar. Iya, benar mereka udah jadi korban pelecehan seksual. Nah, bahkan di sekarang ini tuh kayak ada kekerasan seksual yang kadang nggak kita sadari karena bentuknya memang Udah banyak beragam gitu. Iya, benar. Pentingnya kita untuk sadar kalau bentuk pelecehan sedikit kayak colek pun itu juga termasuk sebagai pelecehan seksual. Ada lagi Syifa? Mungkin dari aku itu sih. Oke. Kita nggak kerasa ya ngobrolnya udah lama, teman-teman juga udah sharing pengalaman teman-teman tentang pelecehan seksual, kemudian tipsnya juga buat menjaga diri agar terhindar dari kekerasan seksual. Nah, mungkin aku mau ngasih sedikit nasihat nih buat teman-teman di rumah. Penting bagi kita buat menjaga diri kita sendiri agar terhindar dari kekerasan seksual dengan apa yang tadi sudah teman-teman ceritakan, mungkin bisa diterapkan buat teman-teman di rumah gitu. Mungkin cukup ngobrol kita sampai di sini. Aku serahkan ke Hanum. Oke, kayaknya udah nggak terasa ya kita udah sampai di ujung podcast, di akhir podcast. Pastinya bulan kita seru banget dan mindful banget karena kita dapat ilmu baru dari teman kita Syifa dan juga Intan. Nah, sebelum itu aku mau minta maaf juga kalau dari kita ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye.